Terus bagaimana kita kemudian mencoba menganalisis dan mensintesis karakteristik setiap mazhab atau paradigma tersebut dalam kacamata filsafat ketika kita bicara tentang sosial dan hukum. Maka kita harus mengidentifikasi tiga mazhab tersebut secara paradigmatik tentunya, satu persatu, mendekonstruksinya atau membongkar kembali semua lapisan-lapisannya dan melihat bagaimana sintesis dan interseksi antara satu mazhab dengan mazhab lain. Kemudian kita akan memetakan manifestasi atau keberadaan mazhab tersebut di dalam lapangan pengetahuan kita masing-masing. Ada yang dari hukum, ada yang dari sospol, ada yang dari teknik, dan sebagainya. Mazhab yang pertama adalah materialisme empiris subjektif. Saya kasih pakai rumus, ontologinya A. Tadi kan sudah saya bagi itu ontologi ada materialisme, idealisme, realisme. Berarti ontologi itu ada 3 rumus, A, B, C. Nah yang pertama ontologi A, materialisme. Ini biar kalian bongkar-bongkar di buku apapun tidak ada, karena saya mencoba mensintesiskan ini. Gitu. Yang ada, langsung saya disuruh baca, oh ini mazhab ini, tapi tidak dicari tahu apa perbedaannya. Begitu. Bagaimana melihat karakteristik ontologis, epistemologis, aksiologis, dan teori kebenarannya. Tidak akan dijabarkan di dalam buku-buku tersebut. Mazhab materialisme empiris subjektivis ini, fondasi filosofisnya dia ontologi materialisme. Berarti dia melihat ini asal-usul semesta adalah materi. Cara memperoleh pengetahuannya empiris, radikal. Berarti menolak yang lain, menolak rasio, menolak wahyu. Dan aksiologinya atau hakikat kebenarannya adalah subjektivisme moral. Apa itu subjektivisme moral? Bahwa moral itu bergantung pada perasaan individu masing-masing. Sehingga analisis singkat untuk blok pertama ini, yaitu mazhab materialisme empiris subjektivis, adalah dunia materi dipelajari secara empiris, namun nilai moral dianggap hanya ekspresi penilaian pribadi. Contoh, dalam sosiologi nggak ada. Kenapa dalam sosiologi tidak ada mazhab besar yang mapan? Karena sulit membangun ilmu sosial jika tidak ada realitas objektif yang ingin kita nilai. Misalnya, kalau kita anggap bahwa moral itu adalah ekspresi perasaan pribadi, ya udah selesai. Kalau begitu. Untuk apa? Beda kalau dihukum. Di hukum ada suatu mazhab namanya realisme hukum Skandinavia yang menyatakan bahwa ekspresi emosi bukan realitas objektif yang merupakan landasan dari konsep hak dan kewajiban. Jadi perilaku hukum itu dinilai, kalau menurut realisme Skandinavia ini, dinilai dari bagaimana masyarakat taat pada hukum. Jadi bukan dari aturan, bukan law in books. Bukan law in idea tapi law in action. Bagaimana masyarakat taat pada aturan secara psikologis, maka itulah hukum. Jadi percuma itu ada aturan bagus sekali, undang-undang dasar, sampai ada KUHP terbaru dan sebagainya. Kalau masyarakatnya masih tidak taat hukum, maka itulah cerminan hukum itu sendiri. Kalau kita pakai mazhab ini. Itu yang pertama. Kita masuk ke mazhab yang kedua. Materialisme empiris relativis. Apa bedanya sama tadi? Kalau tadi yang pertama, ukuran moral itu pada individu. Kalau ini kepada saya. Sama ji, ontologi dan epistemologinya. Berbeda pada aksiologi. Analisis singkatnya, dunia materi juga dipelajari secara empiris, nilai mula sebagai produk budaya. Manifestasi dalam mazhab sosiologi, behaviorisme sosial atau etnografi positivis. Oke? Sementara kalau dalam hukum, realisme hukum Amerika tadi, realisme hukum Skandinavia. Denmark, Swedia, Finlandia. Kalau ini realisme hukum Amerika. Apa pernyataan realisme hukum Amerika? Misalnya Oliver Wendell Holmes. Dia bilang bahwa putusan hakim itu bergantung pada sarapan paginya. Itu katanya Donald Black. Apa maksudnya itu? Itu artinya hukum merupakan produk dari hakim. Jadi masa hukum kan banyak juga ini tadi. Ya perilaku masyarakat. Kalau ini apa putusan hakim itulah hukum. Gitu. Jadi misalnya hukum tidak membolehkan seseorang mencalonkan presiden di bawah 40, tapi hakim MK bilang bisa, ya itulah hukum. Menurut mazhab ini. Makanya ketika ada sengketa pilpres, dibantah-bantah itu hakim MK. Bahwa mazhab hukumnya apa ini gitu loh. Karena ini tidak populer di Indonesia. Misalnya pula Oliver Wendell Holmes, rata-rata pencetus dari mazhab ini adalah hakim. Ada saya ingat kata-katanya Oliver Wendell Holmes bagus sekali dalam bukunya. Dia bilang begini. Peradaban akan berakhir ketika pembaca terakhir berhenti membaca bacaannya. Oh itu keren, selalu saya kutip itu. Kita kan ini tanda-tanda menuju peradaban berakhir karena rata-rata kita sudah berhenti membaca bacaan gitu. Kita lebih pilih ChatGPT bacakan. Kita minta terus summarize. Akhirnya otak kita yang tersummarize. Otak kita menjadi ringkas. Lahirlah generasi ringkas. Makanya buku terbaik saya tahun lalu
Dan saya selalu menyusun 12 buku terbaik. 2024 kemarin saya menyematkan buku yang berjudul The Anxious Generation. Ini buku psikologi, psikologi perilaku. Yang tulis itu adalah Jonathan Haidt. Nah, dia bilang bahwa kita berada pada generasi cemas. Kenapa? Karena selalu menitikberatkan pada teknologi. Kita secara tidak langsung mengkerdilkan atau mendangkalkan cara berpikir kita. Itu mazhab yang kedua. Mazhab yang ketiga, materialisme, empirisme, objektivis. Apa perbedaannya dengan yang tadi? Saya nonton podcastnya Robert Greene, penulis buku yang terlaris tentang kepemimpinan. Dia bilang begini, kalau kita tidak baca buku dan kita bayangkan, kita print itu hasil pikiran kita di otak, apa kira-kira isinya, kita print out. Pasti yang kita lihat ini chat, mau mabar, itu semua yang terprint. Apa bagus dimakan siang, tidak ada tentang ide. Tidak ada tentang gagasan. Saya sering mengutak seperti ini. Berikan saya file galerimu, maka saya akan memberitahu Anda orang macam apa Anda. Anda bisa melihat di laptop saya atau di HP saya, di file galeri pasti lebih banyak PDF. Karena basically free sekarang PDF, e-book. Begitu. Teman-teman silakan download di Zlib, di Libgen. Itu gratis. Paling bisa baca. Bedanya adalah pada psikologinya itu dia objektivis. Bahwa moral itu subjektif. Rumusnya adalah C. Jadi pakai rumus aja gitu loh. Kenapa saya pakai rumus ini? Karena dalam 1 tahun terakhir saya baca terus tentang algoritma. Algoritma terus. Algoritma dan hukum, algoritma dan sosial, algoritma dan filsafat. Sehingga terpengaruh cara merumus-rumuskan sesuatu. Pakai itu tadi, input, proses, output. Materialisme, empirisme, realisme moral. Analisis singkatnya, kondisi material dan sejarah dianalisis secara empiris untuk membuktikan adanya ketidakadilan secara objektif, nyata, dan salah. Contoh dalam manifestasi mazhab sosiologi, teori kritis, dan marxisme. Kurang MDL apalagi kita kan? Materialisme, dialektika, historis. MDH, materialisme, dialektika, logika. Begitu. Materialismenya apa? Materialismenya bahwa hakikat alam semesta materi. Dialektikanya, dialektika antara empirisme. Logikanya apa? Bahwa ada logika ketimpangan yang terjadi di masyarakat antara proletar dengan borjuis. Walaupun itu sangat-sangat, sorry to say, mungkin di sini ada yang cenderungnya membaca mazhab kritis, sangat-sangat lawas. Kenapa? Karena manifesto komunis 1886 bro. Hampir 3 abad yang lalu. Anda masih baca itu. Saya saja maba ikut UKPM, nyata-nyata organisasi yang paling kiri di Unhas, yang sangat berseberangan dengan HMI, Das Kapital udah dibaca lagi. Kalau memang Anda kiri, saya tantang juga anak-anak hukum kemarin di komisariat. Kalau memang Anda kiri, baca kiri terbaru dong, kiri mutakhir. Kalau Anda tulis jurnal, itu selalu adalah syaratnya referensi 5 tahun terakhir. Tidak berlaku yang kecuali buku klasik. Buku klasik itu yang masih relevan sampai sekarang kayak Plato tadi. Nah, apa buku 5 tahun terakhir tentang kiri yang paling menarik? Bukunya Zuzana Zuboff. Judulnya adalah Surveillance Capitalism. Silakan download, itu sangat-sangat recommended. Download di Zlib. Surveillance Capitalism baru terjemahkan ini. Nggak tahu bahasa Inggris kak. Terjemahkan di Google Translate. Bisa dikasih masuk PDF-nya. Gratis. Surveillance Capitalism Zuzana Zuboff menyatakan bahwa sekarang kapitalisme itu tidak lagi melihat manusia sebagai konsumen. Kalau kita masih pakai analisis Karl Marx 3 abad lalu, tidak akan relevan dengan sekarang. Kenapa? Karena dulu manusia dianggap sebagai konsumen. Sekarang konsumennya di kapitalisme pengawasan atau kapitalisme teknologi, manusia berperan sebagai bahan baku, bukan konsumen lagi. Siapa konsumennya? Konsumennya adalah platform teknologi yang padanya big tech ini memberikan iklan. Misalnya ada YouTube, TikTok, Facebook, Google. Ini kan big tech, oke? Siapa konsumennya? Konsumennya Toyota, Honda, politisi yang ingin berikan. Terus kita apa? Kita bahan baku coy. Apa bahan baku tak? Perhatian kita satu. Yang kedua adalah data pribadi kita. Bahan baku kan? Begitu. Data pribadi yang gampang diperjualbelikan misalnya di pemilu Amerika 2016 yang memenangkan Trump. Ada kebocoran data Cambridge Analytica termasuk di Indonesia 2019. Gitu. Karena data pribadi kita. Dan yang lebih mahal daripada itu adalah perhatian kita dibajak. Oke? Perhatian kita dibajak. Sekarang tingkat konsistensi kita dalam melihat suatu konten, baik itu teks, visual, audio, maupun gabungan dari semua itu, omni saluran, hanya 8 detik. Lebih rendah daripada tingkat konsentrasi ikan arwana. Ikan arwana ketika Anda kasih begini-begini di akuarium, menurut penelitian 11 detik dia bisa bertahan melihat tangan teman-teman. Tapi kita 3 detik skip, 3 detik skip, 3 detik skip.
Kenapa? Karena perhatian memang kita diretas dan ini by design, bukan by nature. Ini adalah setting global agar kita malas berpikir, suka pada konten receh. Kenapa? Inilah yang kemudian dalam buku Daniel Kahneman, peraih Nobel, yang berjudul Thinking Fast and Slow, ada pernah lihat di Gramedia? Ini disebut sebagai cognitive ease. Bahwa otak kita memang suka yang mudah-mudah. Otak kita suka yang mudah-mudah. Sama dengan otot nutrisi kita, yaitu makanan kita. Kita suka yang junk food, kita juga suka junk information. Tapi apa dampaknya? Orang makan junk food pasti akan obesitas. Orang makan junk information, dampaknya adalah obesitas mental. Apa itu obesitas mental? Adalah kondisi di mana kita malas mikir. Kenapa kita bisa malas mikir? Karena disuplai terus nutrisi yang remeh-temeh. Inilah kenapa saya sebut ini by design. Apa kabar terburuknya? Kabar terburuknya adalah kalau kita merujuk misalnya, sorry to say saya mengambil ayat Al-Quran ya. Bersama kesulitan ada kemudahan kan? Bersama ya. Bersama berarti dia satu tarikan nafas. Dia adalah satu keping uang yang sama. Bersama. Kalau kita cari yang mudah, masa depan kita sulit. Oke? Scroll mau terus. Dalam 4 tahun ke kuliah. Pas sarjana, kerja apa begini? Sebaliknya, kalau kau pilih yang mudah-mudah, pilih yang sulit-sulit, insya Allah ke depannya kau dipermudah. Begitu. Silakan misalnya baca buku John Hardy, judulnya The Hard Things of the Hard Thing. Hal yang tersulit dari hal yang tersulit. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, pilih yang sulit dulu. Pilih yang sulit. Terus bagaimana Kak kalau kehidupanku disulit terus? Kalau terus kayak ini merana kehidupanku, yakinlah. Kalau katanya Imam Ali karamallahu wajhahu, di balik kegetiran dan kesulitan hidupmu itu ada sesuatu yang menunggumu dengan sangat indah di ujung lorong itu. Tidak mungkin, tidak adil Tuhan kalau sulit terus. Kita saja mungkin tidak merasakan bahwa ternyata banyak kesyukuran yang kita luput untuk syukuri. Gitu. Nah, misalnya kalau dalam hukum ini adalah critical legal study, feminisme jurisprudence. Ini nanti akan mungkin dibahas di malam-malam selanjutnya. Kalau tokohnya di hukum Robert Unger. Mazhab yang keempat adalah materialisme empiris utilitarian. Apa bedanya? Konsensus ya, bahwa moral itu tergantung konsensus kesepakatan masyarakat. Rumus AD. Analisis singkat, masyarakat dipelajari secara ilmiah untuk direkayasa demi menghasilkan manfaat dan kebahagiaan terbesar bagi mayoritas atau sebanyak-banyaknya orang. Kalau manifestasi dari mazhab sosiologi, ini misalnya Auguste Comte. Oke, yang mana Auguste Comte ini sangat menginspirasi salah satu tokoh dari hukum, yaitu John Austin, positivisme hukum. Dia sangat terinspirasi dengan Auguste Comte. Auguste Comte sendiri juga terinspirasi dengan ilmu alam yang selalu mempositifikasi segala sesuatunya. Bahwa segala sesuatu itu harus bisa di-measure, bisa diukur. Sesuatu yang tidak bisa diukur berarti tidak ada. Kalau dihukum, ya jernih bentang. Oke, utilitarianisme. Oke. Mazhab kelima dan yang keenam, idealis. Kita sudah masuk ke blok idealisme. Tadi kan materialisme ya. Kita masuk ke blok saingan dari materialisme adalah idealisme. Ini akan tidak banyak memiliki koherensi karena idealisme sudah pasti menolak sesuatu yang empiris. Jadi tidak mungkin ada idealisme empiris. Nggak mungkin. Oke? Nggak mungkin. Satu mengatakan idealis bahwa sesuatu itu hanya ada dalam ide. Tapi cara mengetahuinya adalah pengalaman. Nggak mungkin. Nggak koren namanya itu. Idealisme murni subjektivis dan relativis. Apa bedanya? Bedanya hanya pada aksiologi. Satu menyatakan bahwa moral itu subjektif. Satu itu mengatakan moral itu adalah budaya atau kelompok. Analisis singkatnya, jika realitas hanyalah produk dari pikiran individu atau kelompok dan hanya diketahui lewat akal, oke, karena idealisme ya, maka nilai moral pun menjadi ciptaan pikiran tersebut. Baik di sosiologi maupun di hukum tidak ada, karena ini sangat-sangat tidak koren. Tidak ada orang yang idealis yang ukuran mencari kebenarannya adalah empiris. Tidak mungkin. Makanya dia tidak akan pernah koren. Contoh misalnya kalau di penelitian ya. Kalau di hukum misalnya. Saya tidak tahu kalau di sosial bagaimana. Apa penelitian hukum? Normatif Pak. Bagaimana kau mengumpulkan data? Wawancara Pak. Tidak mungkin lah. Damage secara paradigma. Kenapa? Karena normatif itu akal. Oke. Normatif itu akal. Sementara observasi itu adalah pengamatan langsung kepada orang, wawancara. Dia empiris. Jadi tidak match. Jadi antara tipe penelitian dengan cara mengumpulkan data itu harus match, harus paradigmatik. Itulah mengapa kita belajar filsafat. Idealisme murni objektivis yang ketujuh.
Ini ada juga ini. Kenapa? Karena agak match, agak oren. Idealis, murni, objektifis. Fondasi filosofisnya, idealisme secara ontologis. Rasionalisme murni secara epistemologis. Realisme moral secara aksiologis. Analisis singkatnya, realitas adalah sebuah sistem rasio atau roh absolut yang objektif. Misalnya, Hegelian. Kalau dalam hukum inilah yang disebut sebagai hukum alam. Oke, hukum rasio secara metode. Beda dengan Thomas Aquinas, hukum alam secara substansi. Baik di sosiologi maupun di hukum, sama-sama pentolannya adalah Hegel. Yang kedelapan, idealisme murni utilitarian. Idealisme, epistemologinya itu rasionalisme murni, aksiologinya adalah utilitarianisme moral. Terus kenapa tidak ada idealisme murni subjektivis dan relativis? Tidak mungkin. Karena pembahasan tadi, apa ketidakmungkinannya? Dia kan mengatakan bahwa realitas itu hanya ada di dalam ide. Kenapa dibenturkan lagi ke dalam budaya? Nah gitu, jadi tidak match. Yang match kalau idealisme murni itu bukan utilitarian, adalah moralis objektivis. Idealisme, rasionalisme murni, utilitarisme moral. Analisis singkatnya, ini kombinasi yang sebenarnya sangat langka. Mencoba mendamaikan realitas non-materi dengan prinsip manfaat yang biasanya sangat duniawi. Susah juga ini, mau bertahan. Kayak gimana ya? Kayak, sorry to say ya, kayak orang yang kalau mau masuk surga, tapi hitung-hitung pahala. Gitu. Ini analogi sederhananya. Contoh, kenapa kau mau jihad? Supaya ada 73 bidadari nanti yang temani di surga. Idealis, loh. Tapi sangat pragmatis. Sangat utilitis. Dia mencari manfaat sebanyak-banyaknya. Weh, ayo kita sedekah. Kenapa sedekah? Dibalas 10 kali sama Tuhan. Itu kan ambigu. Idealis di satu sisi, tapi utilitis di sisi yang lain. Padahal jelas-jelas kata Sayyidina Ali Karamallahu Wajhahu, ada 3 kelompok orang ibadah. Satu ibadah karena budak, itu takut disiksa, takut neraka. Yang di atasnya adalah ibadah pedagang, mengharapkan untung, mengharapkan surga. Dan yang tertinggi dari semua itu adalah ibadah para pecinta. Bukan karena takut neraka atau takut disiksa, bukan karena mengharapkan untung atau mengharapkan surga, tapi murni kecintaan. Dan itulah idealisme murni yang filosofis, bukan utilitis. Mazhab ke-9, realisme filosofis subjektivis. Fondasi filosofisnya realisme filosofis. Bahwa hakikat alam semesta itu realitas internal dan eksternal. Epistemologinya empirisme atau rasionalisme. Kenapa bisa empirisme atau rasionalisme? Karena realisme filosofis mengakui adanya realitas internal dan eksternal. Aksiologinya subjektivisme moral. Misalnya, meyakini adanya dunia objektif tetapi menganggap penilaian baik atau buruk atau konstruksivisme terhadapnya itu murni berasal dari perasaan pribadi. Sehingga manifestasi dalam sosial dan hukum ini realisme. Nah, yang menarik adalah yang ke-10. Realisme tapi sekuler. Bagaimana itu realisme yang sekuler? Secara ontologi, realismenya mengakui ada internal eksternal. Tapi secara epistemologi, dia empirisme radikal. Maka tokoh-tokohnya misalnya sosiologi Weberian. Max Weber. Kalau di hukum, sosiologikal jurisprudence, Roscoe. Dia realisme tapi empiris. Aksiologinya bisa aksiologi relativis, bisa aksiologi utilitis. Yang ke-11, realisme rasional. Ontologinya realisme filosofis epistemologis, mengakui adanya internal eksternal. Epistemologinya murni. Analisis singkatnya meyakini adanya tata dunia nyata dan rasional yang dapat dimulai melalui model logika dan induksi, bukan eksperimen. Berarti dia menolak eksperimentasi, menolak empirisme. Misalnya teori pilihan rasional dari James Coleman. Kalau dalam hukum ada yang bilang mazhab hukum rasional. Misalnya dari Immanuel Kant atau Hugo Grotius. Yang ke-12, realisme teologis, fideistik. Fondasi filosofisnya realisme filosofis juga. Tapi yang berbeda secara garis besar adalah asumsi epistemologisnya, yaitu fideisme, bahwa pengetahuan itu bisa peroleh melalui wahyu. Maka dia akan melihat bahwa realitas itu adalah ciptaan Tuhan, tapi pengetahuan sejati tentang semesta ini hanya dari iman dan wahyu, sementara akal itu tidak mampu. Contoh, kalau dalam sosiologis ini disebut sebagai positivisme teologis, atau terkenal dengan teori perintah Tuhan, divine command theory. Kalau dalam hukum ada yang disebut sebagai kaum skriptualis, ya, atau bahasa kerennya sekarang Wahabi, bahasa kerennya. Ya, yang terakhir, realisme integrasi. Fondasi filosofisnya realisme filosofis, epistemologisnya integrasi, makanya namanya realisme integrasi. Analisis singkatnya adalah paradigma teologis yang paling komprehensif, menyatukan keyakinan pada realitas ciptaan Tuhan, kemudian mengharmonisasinya dengan wahyu, akal, dan indera.
Ini kalau dalam sosiologi disebut sosiologi profetik. Misalnya kalau Indonesia adalah Konto Wijoyo. Ada yang pernah baca bukunya Konto Wijoyo? Islam Tanpa Masjid. Kalau dalam hukum disebut hukum alam teologis. Misalnya Thomas Aquinas.